Oke, hai Glips, ketemu lagi nih. Tapi kayaknya bentukannya agak beda ya. Kok ya ada yang kemarin ya kita. Agak beda nih, gue juga beda, penasaran nih. Putih, yang kemarin merah, ya dan nggak dikuncir lagi. Ngomongin nggak dikuncir mah, lu dari gondrong ke gondrong. Gondrong ke gondrong. Iya, terakhir Tech Convo. Kayak biksu gue dari Tibet. Gila sekarang. Wah, sekarang nyegerak lagi. Rumput liar nih, kayak landak. Waduh. Cat biru jadi Sonic gue. Waduh. Apa kita buka dulu ini kok? Ya buka. Oh ya. Ya pada nggak tahu nih, ini acara apaan ya? Dari bentukannya udah beda dari kemarin. Iya. Penasaran nih. Oke, guys, Glips ketemu kembali di 2024. Ya, selamat tahun baru dan selamat memasuki 2024 ya. Nggak berasa 11 bulan lagi. Happy New Year. Udah 2025 ya. Hah? 11 bulan lagi. Masih lama coy itu. Masih lama. Luar biasa nih. Iya. Podcast ke depan banget nih. Nama acara kita hari ini agak beda nih kok dari yang kemarin. Apa tuh? Nah, acara kita ini namanya Tech Talk. Ya, talking about teknologi. Gue kira kayak tektokan gitu, talking about teknologi. Iya, tapi ya tektokan. Tektokan juga ya. Namanya juga berita teknologi kita lihat sehari-hari kan. Boleh. Di musim yang baru ini dan di tahun yang baru ini kita memulai sebuah program yang baru. Tapi yang lama jangan lupa dicek-cek juga ya. Yang lama masih ada lanjutannya kok, tenang aja. Biar aja nanti. Tech Convo masih eksis. Tech Convo masih eksis, still eksis. Nah, karena tahun yang baru ya kita ngobrol-ngobrol aja kali kok. Beberapa ya kejadian di 2023 nih yang seru-seru kayaknya pasti ada nih yang sekitaran kita nih. Pastilah ada dong. Ada pasti ya. Ada. Nah, tapi Ko Bobby dulu gimana nih perasaannya memasuki 2024? Nambah tua aja. Masih begini-begini aja gue. Tapi ada perubahan ya dari kemarin yang awalnya rambutnya pendek, sekarang udah gulma nih rumput liar. Masih ada belum cukup. Tapi ada beda-beda persepsi tentang looks sih pasti. Kalau looksnya sih ya gitu aja ya. Perubahannya paling pengalaman lah kan. Kegiatan gue juga di sini ngajar, warna-warni anaknya gitulah, banyak perubahan. Nah, seru nggak 2023 kok? Ada enak gak enak sih, ada seru sih, exciting ya. Cuman banyak capeknya juga sih gitu loh. Ya kan beda ya tiap kali kayak gue ngajar tiap tahun ke tahun generasi anak-anaknya tuh beda gitu loh ya. Ya gue dari ngajar dulu kayaknya anak-anaknya sama kayak gue ya generasi gitu kan. Sekarang makin lama udah generasi Z gitu ya, Gen Z, terus pelan-pelan ya one day mungkin ketemu Gen Alpha gitu ya. Gitu. Nah, jadi kalau dari kan belum pernah ngajar nih gua kok. Belum pernah ngajar tapi ya dari sosial media kita tahulah Gen Z nih gitu. Dikit-dikit Gen Z nih, milenial nggak kayak gini gitu. Cuma bedanya lu ngajar ini kan pertukaran generasi berasa banget nih kok, dari generasi yang belum Gen Z lu ajar gitu. Beda. Emang sejauh apa sih kok? Nah, ini gue mungkin cerita sedikit nih. Ini pengalaman aja ya kan. Karena anak gue tuh pertama kali kalau gak salah tuh pertama kali gue ngajar bootcamp di sini emang pertama kali ngajar bootcamp sih di Indocyber ya. Kalau dulu kan kuliah ngajar teman kuliah aja, itu mah nggak bener-bener profesional ngajar lah. Kalau sekarang ngajar tuh anak-anaknya tuh generasi pertama tuh kayak kelahiran tahun 90-91. Itu gue merasa mirip sama gue sih kayak agak-agak kayak ngajarin temen ya gitu ya, ngajarin junior aja gitu. Kayak seumuran gue dong yang lu ajar awal-awal. Makanya kan sama aja, gue juga kayak sama lu ya, kayaknya seumuran aja gitu. Ya kan, mulai dari kayak sejak kelahiran 95 lah kurang lebih kan nggak bisa dipastiin ya. Itu agak beda lah ya. Tapi sekarang sih udah banyak anak yang kelahiran 2000 ya. Jadi Gen Z-nya kencang nih ya kan. Kencang kan. 95 ke 97 mungkin masih ya peralihan lah masih dikit ya. Sekarang beda. Nah, cuman sebenarnya gini nih yang ada yang gue kurang setuju, kurang seneng nih sama pemandang gambaran kayak tadi Putra ngomong sosmed gitu ya. Sekarang ini Gen Z gitu kan. Sebenarnya kalau kita ngomongin ya, nih dari tua banget nih. Pertama tuh silent generation. Silent generation tuh zaman engkong gua ke atas lah ya. Mungkin. Kenapa dibilang silent? Kalau nggak salah tuh silent kan diem ya. Diem ya. Karena
generasinya tuh emang nggak banyak neko-neko, nggak banyak nolak. Disuruh kan waktu itu zamannya perang dunia ya. Suruh perang, suruh nginin, suruh ngapain pun ya dijalanin aja. Nggak ngomel-ngomel, mungkin ngomel cuma nggak terlalu ekspresif ya. Kayaknya sih juga nggak ngomel ya, nggak berani. Kita dikit-dikit tuh lihat tuh nggak berani mereka nggak protes ya, ikut aja gitu ya, silent generation gitu ya. Nah yang kedua kan kita kenal banget nih, baby boomer. Baby boomer. Ya. Kenapa sih namanya baby boomer tuh ledakan bayi kan? Ya kan karena di silent generation tuh dulu sebenarnya hidup keras banget ya di silent generation ya. Karena dunia kedokteran segala macam tuh ilmu kesehatan tuh minim banget. Jadi let's say nih ada orang tua nih di generation dulu ya. Kayak dua orang ayah ibu gitu ya, suami istri punya anak itu bisa banyak banget. Iya. 12 gitu ya. Tapi kenapa mereka nggak dibilang ledakan bayi, kan anaknya 12? Kenapa nggak dibilang ledakan bayi? Karena kemampuan medis mereka yang minim, itu 12 paling yang tumbuh dewasa tuh 3. Iya. Serius itu dikit bisa 4. Kematian usia dini dulu cukup tinggi ya kayak. Tinggi banget gitu loh. Dulu gua sama teman gua aja ngejokes gitu loh. Wah, kayaknya silent generation tuh kena flu panas dalam meninggal coy gitu. Iya. Separah itu ya. Ngeri banget. Begitu masuk baby boomer, nah itu sebenarnya kong gue lebih masuk baby boomer sih. Ya, kalau bokap gue lebih X ya. Begitu masuk baby boomer, 12-12-nya tuh survive. 12-12-nya tuh sehat. Karena kalau ada sakit ya dokter, udah kedokteran, ngobatin. Akhirnya ledakan penduduk kan. Iya. Itu baby boomer gitu kan. Kalau baby boomer sih zaman sekarang masih ada di mana-mana ya. Masih. Oh, jadi itu ada perbedaan sedikit ya antara dulu punya saudara 12 dan makin kesininya punya saudara 12, beda kualitas itu ya. Beda dong. Kalau dulu kan 12 ya mungkin yang survive bareng dewasa, nikah sampai punya anak 4. Ya, saudara gue yang lain kemana gitu loh. Kalau yang sekarang kan 12-12-nya hidup. Dan pastinya dengan turunnya mortality rate itu ya, turunnya tingkat kematian kan, pastinya mental orang efek. Ini kayak ngomongnya harus banget ya, tapi di silent generation tuh benar-benar silent. Jadi kayak misalnya salah satu anaknya meninggal, oh ya udah. Iya. Gila sih itu dapat sih. Kalau sekarang kan tuh nangis sampai tahun depan juga traumanya nggak hilang gitu loh. Kan begitu kita ekspektasi mortality rate-nya drop, ya pasti kan ekspektasi kita, oh semua pasti sehat, tumbuh dewasa, mantap gitu loh, nggak mungkin ada apa-apa. Dan apalagi kan mereka di perang. Jadi orang tuanya tiba-tiba anaknya bilang, wajib militer. Ya udah deh. Ya udah. Seikhlas itu kadang ya. Se-silent itu, seikhlas itu gitu loh. Ya jadi mereka emang udah ekspektasinya di situlah. Nah, kalau baby boomer kan zaman sekarang masih banyak yang live kan, masih banyak gitu kan. Yang kalau anak-anak Gen X, Y sama si suka ngeledek, oh gaptek gitu. Nah, itu baby boomer masih sini gitu kan. Nah, berikutnya kan Gen X nih. Gue sih masih masuk Y ya. Gue masih masuk Y. Oke, masuknya ke Y. Nah, biasanya apa sih yang bikin beda atau kalau sejak ini kan jadi aneh ya. Kalau dulu ada singkatannya baby boomer gitu, ketahuan nih ledakan bayi gitu. X, Y, Z tuh apa? Karena susah didefinisikan, orang bilang X, Y, Z aja gitu. X itu zaman dimana peralihan media itu ya radio, surat kabar, paling banter TV berwarna deh. Ya kan? TV berwarna di awal zamannya juga ya. Bisa dibilang mereka memang remaja tumbuh di TV gitu. Bisa dibilang kalau kita mau ngomong gaulnya mah di mana anak-anak dulu MTV banget gitu. Iya. Gue ngalamin. Ya kan? Terus di mana Amerika juga lagi genjotnya komunitas 70s, 80s gitu ya. Kalau kita nonton Netflix Stranger Things tuh ya, itu tuh. Iya, di zaman itu ya. Itu masih kecil ya mereka ya, tumbuh gitu mungkin ya. Terus MTV ya kayak The Days of Rock and Roll lah gitu gitu. Dengarnya Bon Jovi mungkin gitu ya. Ye juga masih kena sih sebenarnya. Entertain itu mendunia ya. Dunia. Nah, kalau Ye ini kayak kita persis. Mungkin ya kebanyakan di Indosiber di sini yang memang udah kayak Martin gitu ya, gitu kan. Vetra juga masuk Y sih gitu, yang banyak yang kemarin di Tech Convo itu kebanyakan ya, nggak semua tapi kebanyakan kayaknya mereka masuk Y sih kayak sekarang gitu. Kita nggak lahir di zaman, maksudnya smartphone sama kita lahir duluan kita kan gitu. Iya, duluan kita. Terus masih Y gitu kan. Masih Y, seenggaknya kan kita masih ngalamin tuh kecil, masih ingat interaksi gitu kan. Tapi nggak ada smartphone, internet juga masih gimana. Oh jadi, gue breakdown dulu ya kok ya. Setelah baby boomer ada X dulu. X itu kalau milenial itu jatuhnya ke kita milenial. Nah, Gen Y ini ngeblurnya ya. Sebenarnya yang milenial tuh Gen Y. Gue juga dulu kira Gen Z itu yang milenial. Dulu gue sempat ngeblur gitu. Ternyata yang milenial itu Gen Y. Z itu setelah milenial. Setelah milenial kan orang banyak pakai istilah milenial nih. Cuma nggak tahu sebenarnya kalau di teori
dia nggak ada bahasan milenial, dia ada X, Y, dan Z kan. Nah, X dan Y ini berdekatan berarti dalam satu kurun milenial kok atau gimana? X itu kayaknya masih belum masuk milenial ya setahu gua. Y yang udah milenial. Mepetnya ke baby boomer ya. Karena kita tuh remaja lagi tumbuh-tumbuhnya tuh 2000 kan di tahun milenium kan gitu. Walaupun kita bukannya lahir tahun 2000 tapi kita tuh di masa-masa belajar beraktivitasnya 2000 awal. Oke. Gitu. Mempelajari sesuatunya itu malah di tahun 2000 setelah 2000. Kita bisa mulai sekolah di tahun itu gitu. Yes. Nah, tapi sebenarnya sih kalau mau dibilang lebih gampangnya gini, banyak orang pukul ratanya gini kan kita dunia kerja ya. Bisa dibilang gini, sekarang yang ada di kantor-kantor tuh mostly XYZ. Iya. XYZ. Baby boomer rata-rata udah pensiun. Jadi kalau di perusahaan lu nyari baby boomer tuh udah susah. XYZ ketemunya. Kayak bos-bos kita yang paling atas biasanya itu lebih ke X ya sekarang X ya. Yang departemen head atau yang SMS sekarang itu banyakan generasi Y ya. Ada sih yang X juga ada kan nyampur gitu kan. Nah, yang bootcamp baru ini atau yang baru mulai kerja berapa tahun gitu. Nah, itu Z. Itu Z. Bisa dibilang kalau generasi Alpha belum ada yang kerja. Masih sekolah sekarang. Betul. Biasanya di dalam satu perusahaan yang eksis tuh 3 generasi. Kayak dulu pada saat baby boomer masih kerja, baby boomer XY. Iya, Z masih sekolah itu. Z-nya masih sekolah. Biasanya 3, jarang ada 4 gitu. Tapi ya bisa aja gitu loh. Bisa aja. Nah, banyak orang kalau lihat internet kan dirumusin ya. Dari lahir tahun berapa gitu kan. Nah, sebenarnya gue agak kurang setuju tuh pemetakan paksa seperti itu. Oke. Mungkin lu bisa ngeklasifikasi orang pakai tahun ya. Tapi kan lu suka lihat dong, ada anak-anak Gen Z yang jiwanya tua gitu. Iya. Kok nih Gen Z kayak X ya gayanya. Itu bahkan kayak agak-agak baby boomer dikit gitu. Ada juga yang generasi X, gila nih kok gayanya kayak Z ya. Z banget gitu. Ya, dan orang kan jadi bingung ya, pukul ratanya tuh batasannya di mana sih? Itu kan julukan doang ya. Kalau menurut gua andai kata gini deh, pernah lihat kan kayak color wheel gitu ya. Gradasi warna kan. Kita kan bingung ya kalau misalnya dari biru mau ke merah ya. Kan pelan-pelan jadi ungu tuh. Jadi ungu dulu. Kita bingung kan nunjuk batasan antara biru sama merah di mana sih? Nah, menurut gua perubahan generasi itu sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya kita nggak bisa pukul rata, kalau ini X 100%, X yang Y 100%. Sengeblur itu ya. Sengeblur. Dan kadang-kadang experience orang kan beda-beda ya. Di keluarga ada yang orang tuanya sangat preserve generation gitu. Anaknya ngikut jadi sama old soul gitu. Jiwanya sama tuanya sama orang tuanya. Bawaan konservasi orang tuanya. Bisa jadi. Atau mungkin yang orang tuanya modern banget gitu kan. Atau ya mungkin hidupnya beda lah. Tantangan hidupnya juga beda-beda. Yang menyebabkan sebenarnya itu juga susah kan di pinpoint satu. Lu X, lu Y sama Z-nya. Jadi orang kayak generasi yang kita lihat di internet atau di buku tuh kayak pukul rata aja. Gue juga punya anak bootcamp gitu, rata-rata jiwanya sih. Tapi ada 1-2 tuh yang ini jiwanya kayaknya lebih tua dari gue. Ada kadang-kadang gitu yang lebih unik. Cuman mereka pukul mayority aja. Jadi tahun dan looks tidak bisa mendeskripsi seseorang ya dalam bentuk mau X, Y, Z gitu ya. Iya, susah juga, nggak bisa juga gitu kan, beda-beda. Nah, cuman kalau tadi Putra ngomong yang gua ngalamin sekarang, kaget-kagetnya perusahaan sekarang kan welcoming to Z. Kalau lu mau bilang kaget nih sama Alpha begini, yang kaget tuh bukan perusahaan. Yang kaget tuh orang tua sekarang. Alpha udah lahir, sekolah. Jadi kalau yang misalnya udah punya anak nih, tapi Alpha, mereka yang kaget. Kebetulan kan gue memang belum punya anak gitu kan. Jadi gue nggak bisa ngalamin kagetnya Alpha. Gue kaget lihat Alpha palingan cuman kecil ya, maksudnya pengalaman sedikit ya. Paling kalau ponakan main gitu loh. Nah itu gue bisa lihat, oh kayaknya Alpha gini. Tapi susah juga ya, karena gue ketemu ponakan gue jumlahnya berapa sih gitu loh. Gue bisa kira-kira nih kayaknya Alpha begini nih. Tapi kalau Z, waduh tiap hari kan. Udah kayak bersentuhan langsung ya. Sentuh, jumlahnya juga banyak. Emang kerjaan gue kan, 30 anak. Jadi kerasa. Dan artikel mengenai Gen Z tuh kayaknya sekarang paling banyak. Karena hot topic dia dong. Yang welcoming tuh perusahaan. Kalau Gen Z belum masuk perusahaan, kayaknya buku-buku sama penulis sosmed belum mau liput dia banget gitu kan. Masih sekolah. Kayak contohnya sekarang Alpha, orang aware. Alpha ya udah lahir di dunia, udah bersekolah. Tapi untuk dibahas dalam kayaknya belum segreget Z gitu, belum segreget Gen Z kan karena orang tuanya doang yang tahu gitu sama sekolahnya ya. Mungkin kalau mau bahas Alpha mesti ke guru sekolah. Belum jadi belum jadi hot topic yang meluas ya, karena dia masih fokus di titik-titik sekolah lah hitungannya kalau umurnya gitu ya. Cuma kalau Z
ya kita udah lihat sendiri merambah kemana-mana nih karena udah lagi nyari kerja dong. Udah merambah. Ya di sosmed juga banyak kan dan mereka kan memang pakai sosmed juga jujur aja ya lebih jago daripada ya karena kan Facebook aja tahun berapa ya? Mungkin mereka begitu lahir dapat self awareness gitu. Gua seorang anak sekolah, sosial media udah di mana-mana. Oh iya. Ibaratnya walaupun nggak persis banget ya, tapi kayak sensasinya kayak mereka lahir setelah sosmed ada gitu kan. Jadi mereka juga nggak culture shock terhadap sosmed juga nggak tahu gitu. Karena dia lihat kiri dan kanan dan circle-nya, behavior sosmed itu udah terbangun udah ya. Terbangun betul. Kalau kita yang ngebangun behaviornya bersosmed itu harus kayak gimana gitu. Mungkin dulu ya. Kalau Putra mungkin masih ingat nggak dulu zamannya Facebook belum ada tuh. Kalau si Friendster dulu. Kan masih nggak ada wall, nggak ada apa kan. Iya. Kerjanya apa sih? Ninggalin testimoni. Terus orang happy sendiri. Gila gue tulis manis nih sama temen gue nih gitu kan. Happy-nya cuma kayak begituan doang. Nggak ada berita tidak ada chat langsung. Iya. Soalnya kan kayak kita sekarang mau TikTok, Instagram, Facebook, ada berita publik yang kita share bersama dalam bentuk story, wall gitu kan, yang sama-sama self interest. Coba kalau kita pikir-pikir di zaman sekarang ya, kayak dulu Friendster gitu, tulis testimoni. Putra nih orangnya baik, sabar, gitu, udah friendly banget. Anjir siapa sih yang interest sekarang? Terus so what lo, gue juga tahu lo friendly. Iya. Kalau sekarang di wall begitu banyak cerita, lucuan, ada yang bikin buat ketawa, ada yang bikin buat ngomel, bikin marah segala macam. Jadi lebih menarik lah sosmed, jujur. Dan lebih terpampang langsung karena visualnya kelihatan. Memang bener-bener kayak public consumption kan. Kalau kayak Friendster kan dulu bikin tema, masuk profil gua ada musik-musik lu lebih gak jelas gitu kan. Nah itu kan cuman kayak, itu kan konsumsi lu doang. Dan kita merekomendasikan profil kita buat dilihat orang dulu. Betul. Dan iya benar. Untuk lihat lu tulis sesuatu dong testimoni di profil gue kayak kita ngejejalin ini loh address buat profil gue gitu. Betul. Diklik dulu atau dicatat dulu nanti di input baru tuh keluar. Iya. Jadi kayaknya dulu mainan Friendster tuh cuma kayak indikasi gue gaul loh, lihat temen gue testimoninya nulis banyak. Penting gak penting. Kalau sekarang kan orang konsumsi sosmed bisa banyak tujuan ya, kayak ada yang mau lihat berita misalnya kan, ada yang mau tujuan shopping ya, tanya review barang segala macam gitu ya, share sesuatu kesenangan, share hobinya gitu. Kayak sekarang juga lebih meaningful. Contohnya kan kita lihat postingan-postingan teman kita juga soal update, dia mungkin lagi jalan-jalan gini, dia lagi hobinya begini, dia lagi memiliki apa gitu. Nah kalau Putra apa nih yang terakhir di share nih ke teman-teman? Iya, seperti teman-teman yang lain mungkin yang seumuran gue ya, kayak yang paling gue share apa ya? Mungkin meme lucu masih share reels ke teman-teman. Kalau lucu langsung share tuh. Intinya kan tapi yang lucu itu yang semua orang ngerti lah yang lucu gitu. Public consumption gitu kan. Nah, itu yang bikin dunia sebenarnya segini ya. Dengan ada sosial media gue agak bingung ya kalau filosofi tanya tuh dunia tuh semakin meluas atau semakin menyempit deh. Iya. Jangkauan kita makin luas. Tapi rasanya sempit karena dunia kita di situ doang. Ya, dan mencari pun kita nggak perlu jauh-jauh juga ya kayaknya ya sekarang ya. Kayak sedekat itu ya, cari mau jalan-jalan ke Paris sedekat itu nyari informasi tentang Parisnya sendiri gitu loh. Ya kayak kita misalnya marketplace aja atau e-commerce yang mau belanja online gitu kan. Nggak perlu ke pasar. Jangkauannya sih luas ya. Biasanya gue nggak tahu nih di daerah rumah gue nggak ada yang nih jual gini. Bisa beli. Tapi kan gue nggak keluar kamar ya. Jadi sempit juga ya gitu. Nah dari cerita perkembangan menurut gue sih dari efek sosmed ini yang paling nyetak ya perbedaan Gen Z sama yang atas gitu ya gitu. Dan gue bisa cerita nih, jadi banyak orang yang sebelnya juga generasi atas tuh dikit-dikit Gen Z ini kekurangan ini. Sebenarnya mereka juga ada kelebihan gitu ya, tapi memang kekurangan ada kelebihan. Menurut gue setiap generasi ada sih kelebihan kekurangan gitu. Itu sih yang bikin gue penasaran sih, kok kayak orang ya mungkin untuk engagement sosial medianya anak-anak yang millennials bikin konten ngejelekin Gen Z. Ya itu mungkin lebih ke engaging dalam bentuk konten gitu. Cuma kan pasti ada kelebihan dong tiap generasi gitu. Pasti. Nah yang lu lebih yang ngejalanin, gue mungkin dalam tim ada beberapa Gen Z juga, cuma kan bukan bertukar-tukar orang. Jadi ya gue cuma cukup mendalami sifat yang A, B, dan C nih. Exactly, Kalau lu nih trainer nih, tiap
tiap generasi, tiap batch beda orang nih. Itu dia tuh. Kalau orang suka nanya ya ke gue ya, Bob, manajemen bootcamp gitu training sama kayak tim SMA gitu, manajemennya bedanya apa sih? Oh, mereka punya tantangan tersendiri yang di gue sebenarnya gampang, tapi ada juga tantangan gue yang di mereka lebih gampang. Contoh beda lah gitu. Contoh doang ya kayak rata-rata tim di sini, rata-rata tim SMA di sini ya. Timnya kan lu bisa apa ya, kayak family oriented ya, kayak lu bilang. Lu satu tim gitu, satu departemen. Gue udah kenal, gue adaptasi sama dia cukup. Makin lama makin rapet lah ya, makin akrab gitu ya. Jadi kalau salah satu aja misalnya resign, ada feel kehilangan lah ya. Dia udah biasa sama gue. Begitu diganti kita pasti, aduh belum PW nih. Gitu. Belum kenal dia gitu kan. Nah banyak yang kayak gitu ya. Jadi gue ngelihatnya tuh banyak yang senior di sini yang pintar juga. Begitu lost 1-2 anak gitu, seandai kata resign nih, 1-2 aja gitu kan. Aduh, dapat tim baru, gue mesti ngajarin lagi nih. Nah gue emang tiap bulan ngajarin lagi 30 lagi. 30 orang. Kalau gue jadi mereka mungkin ya lost 2, ya ini mah makanan sehari-hari juga. Cuman kalau mereka mempertahankan kan, mempertahankan itu susahnya mereka manage dinamika projectnya. Gue nyantai. Kenapa? Kalau ada apa-apapun setelah 30 mereka lolos, ya gue reset lagi yang baru. Fresh new start lagi gitu. Kalau mereka sekali misalnya leadernya bikin some mistake atau sesuatu, misalnya relation hubungan atasannya ke bawahannya kurang bagus, ya mereka akan stuck itu bertahun-tahun gitu loh. Mereka harus make sure mereka families, kenal satu sama lain baik, timnya harus coordinated sangat baik gitu. Kalau gue kan juga lebih ke arahnya cuman ngajar ke anak ya gitu. Feedbacknya juga bolak-balik ngajar juga. Jadi ngomongin soal mempertahankan retention relation ya, mereka lebih bagus dari gua. Di SMA-nya gitu. Tapi kalau ngomong soal ketemu banyak ya sama ngeriset gitu, ketemu dengan orang barunya, orang bilang mah ice breakingnya ya, mulai lagi dari awal. Nah itu gua sama tim gua ngalamin. Udah ngalamin. Nah jadi nyoba berapa kali ya, bukan berapa kali lagi, udah berapa puluh kali ya. Nggak tahu deh, nggak ngitung, banyak banget ya. Jadinya gue ngelihat mereka tuh kayak big data aja. Bisa dibilang lebih kayak gitu ya. Kayak statistik gue mungkin nggak deep kenal mereka bang. Lumayan lah, ada yang kenal banget, ada yang nggak kenal. Tapi gue ngelihat gue punya cukup banyak data untuk mungkin buat diri gue sendiri ya, pendapat gue sendiri nganalisa nih rata-rata generasi kayak gini. Gitu. Nah ini contoh ya, kalau gue bilang ya, tadi kan ngomongin sosmed ya. Plus minus tuh. Ini gue find out nih ya. Bokap gue contohnya gitu, orang tua gue gitu ya. Orang yang sangat, emang dulu kan komunitasnya based on saling percaya banget ya. Kayak nih orang zaman dulu nih, apapun yang diberitakan koran sama radio, it must be the truth gitu loh. Itu yang benar gitu kan. Kalau sekarang kan sosmed ini kan nggak ada verification-nya segala macam. Jadi banyak yang benar, banyak yang hoax juga kan. Banyak yang hoax juga kan. Nah, kalau kita lihat yang bapak-bapak kita nih atau ibu kita cenderung kalau ngelihat gitu dia, benar nggak nih? Serius nih. Dia langsung cenderung percaya. Karena paling anaknya ajarin. Bu, itu paling hoax gitu. Responnya langsung sejauh itu karena dia mungkin kebiasaan. Satu berita yang udah disaring beberapa kali dan disebar dengan keterbatasan informasi, ya tinggal direspon karena ini udah bener lah di beberapa pihak gitu. Makanya gue perhatikan tuh kayak om gue tuh kalau dapat berita dia percaya, dia langsung share. Kadang-kadang ada orang yang marah, wih lu hoax lu share. Gue juga nggak tahu itu kan. Gitu karena terus mereka kalau lihat komen mungkin cenderung lebih masuk ke hati gitu kan. Karena dianggapnya itu relation langsung. Bener-bener ngatain atau bener-bener nggak setuju gitu kan. Kalau Gen Z itu sebenarnya menurut gue dari hal-hal seperti itu dia lebih pintar. Dia bisa, paling hoax nih. Gue mah gak kampungan main sosmed. Gue udah tahu banget gitu. Dia lebih bisa filter informasi. Tapi di situ juga dia lebih, kalau dikasih tahu mungkin gak nanggepin serius ya kayak. Ya paling inilah gitu. Paling ini, paling clickbait lah gitu. Udah tahu arah, mungkin dari bentukan beritanya dia udah langsung tahu arahnya mau kayak gimana gitu. Kayak cuma hanya kayak panen sesuatu, cuma gambarnya udah aneh-aneh dan judulnya aneh, ya ini clickbait, ini pasti udah sekuat itu sih mungkin filteringnya ya. Dan kalaupun mereka kena bait pun mereka paling Iya. akan kok gini gitu. Jadi cukup ya dia udah tahu penempatan, kayak baca dulu baru ditepatin di satu sisi, misalnya di otaknya ini disimpan dalam bentuk informasi yang benar nih gitu. Kalau di generasi kita dan sebelum kita yang jauh itu
ya mungkin langsung diserap dan masukin, oh ini informasi nih harus masuk otak nih gitu, harus diharusin dari awal gitu. Ya itu kan perantara ya, jadi sebagian ada yang lebih kayak dulu, ada yang lebih kayak sekarang gitu. Tapi ya itu kan kalau ke sosmed ya, mungkin yang hot itu kalau ditanyain Om Bob gitu ya, bilangnya Om nih, ini anak-anak satu Indo Cyber dulu manggil gue Om gitu ya, karena asal usulnya gue dulu kan mulai bootcamp tuh anak kayak gue bilang ya, seumuran lu nggak benar, gue bilang jangan panggil Pak, gue bilang gitu, panggil kok, aduh gue juga nggak seneng dipanggil kok, Pak gue bilang panggil aja Bobby gitu. Wah, jadi nggak enak, nggak respect. Terus tiap kali panggil Pak, gue gituin gitu kan. Yaudah dia Om aja deh. Waduh, panggil Om Bob di bawah. Kebiasaan sekarang, gue sampai nyebut diri gue sendiri aja dipanggil Om gitu loh. Kayak si Vina manggil gue juga Om gitu kan. Ya, kayak gue yang gue ceritain ya soal ini contoh dong nih, contoh cerita nih. Mungkin menarik nih, biar kalian analisa. Jadi ini cerita tentang beberapa hal Gen Z nih yang terjadi di company ya. Contoh doang. Minta cuti, minta izin cuti ya. Everybody banyak minta izin cuti. Nah, tentunya generasi itu semakin lama semakin silent majority ya. Semakin silent majority, maaf salah ngomong. Sekalian selain silent generation ya, lebih lama lagi. Sebenarnya lebih silent lagi, lebih tahan banting lagi, lebih terbiasa sama siksa lagi gitu loh. Pasti ya, karena zaman dulu sama zaman sekarang ya udah pasti anak sekarang. Kita aja pasti kalau ngomong, wah ada yang ngeluh dari generasi gue gitu, Gen Z manja. Ya kita lebih manja sih dari Gen X. Gen X lebih manja daripada baby. Tiap generasi itu jadi bulan-bulanan dari generasi sebelumnya. Iya, tapi kan kalau mau nyalahin kayak gitu kan nggak ada habisnya ya. Ya kalau mau ngomong baby boomer lebih manja dari silent. Silent mungkin lebih manja lagi dari sebelumnya gitu loh. Dulu kan zaman-zaman aja perbudakan gitu di Mesir kan, Nabi Musa mungkin dibudakin di Mesir aja kan. Itu kalau orang zaman sekarang udah bunuh diri semua tuh mungkin ya. Gila dipaksa kayak begitu kan. Itu toksik ini. Bukan toksik lagi, itu sih emang mau bunuh orang gitu kan. Mungkin itu parah kayak gitu kan di zaman perang gitu kan, kita bisa ngelihat gitu mereka perang, lumpur semua. Wah, mau buang air aja langsung aja buang di situ gitu loh. Terus ada temennya yang mungkin kena tembak apa ya, kayak no complain gitu. Tentunya pasti. Nah, ini yang jadi kebiasaan mungkin jokes di internet yang paling banyak bilang Gen Z butuh healing. Jadinya ada cerita nih, contohnya kan yang sekarang lagi di perusahaan X, Y, Z ya. Jadi banyak yang X merasa si generasi Y nih, Gen Y nih sama Gen Z nih lebih lembek gitu ya. Dikit-dikit butuh healing. Begini dong capek, ini siksaan, dimarahin gini susah. Ini udah biasa gitu loh. Berarti kayak gitu, lembek banget sih. Kan banyak kan kayak gitu ya. Si Y ngelihat, si X tuh gila tuh, lihat budak korporat disiksa kayak gimana pun dia bertahan aja, senyum-senyum aja dia di sana gitu kan. Tapi dia juga bilang si Y. Jadi dulu ada jokes tuh di sosmed kayak begini. Ketika Gen X dimarahin sama bosnya. Kamu nih ngerjainnya gini nggak periksa dulu nih. Nggak apa-apa guys, nggak apa-apa. Ini feedback, nggak apa-apa, ini salah gue. Ini bagus nih, ini feedback. Membangun. Kalau Gen Y ini yang kayak kita nih, dimarahin gitu terus. Brengsek tuh si bos tuh. Begini doang gak usah heboh kayak gitu kali. Beda respon. Bro lu gimana bro? Lu jangan banyak-banyak lah itu. Bos kita tuh rese tuh. Gitu kan. Udahlah bulan depan gue resign aja nih gitu. Tapi gak resign. Tapi gak resign. Tetap kerja aja di meja itu aja itu. Ya, Gen Z itu sebenarnya menurut gue lebih banyak yang soft juga ya, kalem ya. Jadi kalau mereka ditegur, lu tuh bisa gak kerja kayak gini-gini? Parah banget sih gini. Mereka lebih bilang, emang gue separah itu ya? Waduh kayaknya gue ada gangguan mental nih bro. Gue kayaknya mesti ke psikiater gue nih gitu. Nah, kayak contohnya justru Gen Z itu sebenarnya karena dia well informed ya dari sosial media ya. Mental illness tuh buat mereka sebenarnya bukan sesuatu hal yang tabu, biasa aja. Kayak kita bisa pilek gitu. Emang lu kalau pilek tabu gitu kan. Ini mungkin sedikit stres, dianggap itu kayak mental illness gitu kan. Butuh penenang gitu, mungkin butuh healing, butuh ada bantuan gitu. Tapi kan di Gen X apalagi baby boomer, pada saat kita ngomong ada sedikit serangan nih mental illness nih. Lu gile lu. Lu ODGJ lu gitu, langsung tuduhannya keras banget gitu. Itu yang bikin si Gen Z tuh kadang-kadang terpisah, males gitu. Gila gue begini doang di ini-iniin. Atau contoh tadi gue kepotong ya, minta izin cuti ya. Ini gue mau bilang minta izin cuti, dia butuh healing nih, kan identik butuh healing. Dia minta izin cuti, terus biasa dong, kita kan sebenarnya komunikasi klasik ya. Mungkin kita atasan gitu ya, punya bawahan Gen Z. Kamu mau cuti ya, udah nih ada jatah cuti kasih. Kita kan sebenarnya mau care ya, care dan kepo mungkin nih, nanya gitu kan.
cuti mau kemana nih? Iya. Mau kemana? Pertanyaan biasa pas cuti. Ya, sama pacar gitu, mau jalan-jalan gitu kan, ada orang tua datang atau apa. Nah, banyak dari mereka yang ngambil cuti memang 100% buat healing. 100% buat healing itu contohnya ya dia di rumah tiduran, kemana-mana gitu, nonton TV series, ya main game gitu ya. Di rumah aja memang mereka mau healing karena mungkin karena tekanan kerja segala macam. Nah, tapi kan di generasi lama tuh kayak, hah, lu cuti, orang mah cuti izin keluar kota, keluar negeri, ada keluarga. Aduh bro, lu sayang cuti lu. Mending disimpan aja buat nanti kalau orang tua datang, buat nanti kalau lebaran, Natal, Imlek. Kita ngerasa ini ya, sayang banget sih lu buat itu doang tuh gitu. Atau kan sebagian kantor nih kayak Indocyber juga punya kebebasan kan, cuti pakai boleh, simpan boleh, atau bisa diuangkan. Oh, kalau yang generasi X mah ngapain cuti kata dia? Cuti just for the week. Buat yang lemah, gua aja ambil cuti itu karena dipaksa sama keluarga gua. Gua butuhnya money, men. Tuker duit, ngapain cuti? Cuti bersama, motong-motong cuti gua aja. Jadi banyak kayak gitu. Jadi kalau lu jadi Gen Z ya, lu mau ambil cuti, terus tiap kali dinasihatin kayak gitu, kan malas juga ya? Kayak anjir gitu. Akhirnya terbentuk satu kultur seperti ini. Ada jadi seorang Gen Z ya, gue juga gak mau nyebut namanya, ini orangnya aktif ngupdate di sosmed, dia bilang, kalian itu ya, kalau masuk perusahaan, kalian minta cuti, terus ditanya-tanya, cutinya mau ngapain? Jangan masuk ke situ, nggak etika kata dia, kan, gitu. Sebenarnya bukan nggak dikasih kan, cuman dia nggak seneng ditanya, karena jawabannya ke sana takut di debat, dilalele. Nah itu contoh perbedaan gitu. Kadang-kadang perusahaan tuh suka shock ya, mungkin. Dan yang generasi atas juga nanggepinnya bah gitu ya. Wah, ini gila nih si Alex nih. Masa ngambil cuti buat tidur di rumah gitu. Nah, itu yang gue bilang biasanya culture shock. Kalau misalnya orang-orang di perusahaan ya udah terbiasa sama Gen Z ya, mungkin ya. Begitu dia ngomong gitu, oh mau istirahat. Ya emang hak dia sih, cuman nggak pakai embel-embel lembek tahu lu gitu loh, contoh doang. Sebenarnya kalau gue lihat juga ini sih kok. Ketika dia ambil cuti dan ditanya, kalau sudut pandang gua nanya biar ada plan-plan yang diatur di tanggal-tanggal tersebut juga nggak jadi ketunda kan? Ya itu kalau plan sih harus ya izin cuti supaya kita bisa ngatur sih, iya ya. Tapi kan yang di sini nih serangan sosialnya nih bukan ditanya kapan ya, itu cuti mau pakai buat apa? Tapi kan kadang pertanyaan itu keluar bukan bukan berbentuk seperti kita ngejelasin project ini jadinya, malah nanya-nanya doang sebenarnya. Iya, basa-basi doang. Biar aman gitu. Iya, bisa gitu. Malah di over respon di beberapa kalangan ya begitu jadinya. Iya. Dan banyak lagi sih ya cara mereka dapetin informasi gitu loh ya, cara mereka googling atau belajar pun itu sebenarnya suatu hal yang beda sama yang kalau gue bilang sih yang paling ini yang menurut gue yang gue ngalamin ya, yang gue agak kecewa, tapi of course nggak semua Gen Z, ada banyak yang bagus juga, the expectation untuk sacrifice sesuatu gitu. Jadi kalau menurut gue kan sukses itu atau sukses keberhasilan dia berkarir atau segala macam kan bukan soalnya lu pinter, rajin atau apa doang, tapi untuk mencapai itu tuh seberapa besar sih lu mau berkorban gitu, gitu kan. Kadang-kadang yang karena ekspektasi mereka, dunia kan nggak segitunya gitu loh, nggak sekeras itu gitu. Ekspektasi mereka untuk capai itu tuh kurang. Jadi itu bisa dari tenaga, tapi yang paling gue mau sorot ada dari waktu, dari waktu gitu. Generasi lama kan terbiasa ya gaji kecil, naik pangkatnya lama banget. Ya kalau yang sekarang berharap tuh startnya pasti udah harus segini dong. Terus tapi yang kalau gaji mungkin kita relatif ya beda-beda lah ya, beda zaman, beda ini lagi. Tapi dari waktu gitu loh. Jadi dulu gue pernah iseng survei semua kandidat bootcamp sebelum masuk. Tapi ini aplikan sih ya, bukan kandidat ya. Kalau kandidat tuh di kelas gue, ini aplikan. Jadi yang nggak masuk kelas gue pun gue tanya-tanya tuh. Jadi gue bagiin selebaran, gue survei. Jadi gue tuh emang demen orangnya nge-research. Ya kandidat gue tuh sebenarnya eksperimen gue juga gitu. Ya gue nge-research, gue bagian survei, gue tanya apa ramalan anda lah, forecast anda gitu ke depannya dalam 10 tahun. Menurut lu
lu naik pangkat mau kemana, mungkin jadi ada yang pengen jadi product owner, jadi project manager segala macam, jadi supervisor begini-gini. Oke, kayak project manager aja gitu loh. Saya tanya rata-rata, menurut lu berapa lama sih lu bakal jadi developer gitu ya, atau QA jadi developer, jadi kerja sebelum lu jadi project manager gitu? Ekspektasi lu tuh berapa lama? Jadi ada yang jawab 1 tahun gitu, dan lumayan banyak gitu. Yang jawab 5 tahun pun dikit. Makanya itu kalau saya bilang kalau dia masuk bisa shock ke perusahaan manapun. Hah? Gue 2 tahun kok begini aja. Padahal itu normal. Apalagi lu masih di kingdomnya si X gitu loh. Bukan di gua bahkan kan yang X kan pangkatnya lebih tinggi dari gua gitu loh. Loh, ini ekspektasinya gimana? Gitu loh. Maksudnya mereka berasa dapat proses lebih cepat. Nah, contoh doang kayak misalnya banyak sekarang marketing nih yang gua cukup kritik ya gitu. Trainer bootcamp atau bikin buku atau bikin program. Dijamin jago JavaScript dalam waktu 24 jam. Waduh. Itu membuat ekspektasi kan? Sebenarnya buat ekspektasi. Pada saat anaknya belajar, gue udah belajar 2 hari kok belum jago, bisa minder. Udah 48 jam ya. Padahal mah normalnya yang minggu gitu kan, bulan mungkin kan, gitu. Sebenarnya lu normal gitu loh. Cuman ini ekspektasi. Makanya kan ada orang ngomong kan, ekspektasi juga dikira-kira lah, supaya lu juga jangan terlalu sakit banget gitu kan, gitu. Jadi banyak yang ekspektasinya begitu gitu. Jadi ada kasus juga nih gitu loh, ke anak bootcamp gitu kan, dia ada masalah tentang kerjanya gitu, dan gue tanya gitu loh tentang dia manajemen waktu. Tapi intinya obrolan kita tuh nyampe ke dalam satu titik begini. Ini bukan soal bootcamp, bukan soal kerja di Indocybernya. Saya tanya sama dia gini, ngomong-ngomong kuliah, coba ngobrolnya sama gue gitu loh. Lu kuliah satu hari hadir di ruang kelas berapa jam gitu, berapa jam, tanya gitu, gini. Oke, berapa hari kuliah? Oke, dalam 1 minggu gue bilang, dalam 1 minggu di luar kegiatan lu harus hadir di kampus, mungkin presentasi atau mungkin belajar atau apapun, di luar kegiatan di kampus, lu butuh nggak waktu ekstra di luar itu? Tapi untuk belajar itu, untuk kepentingan kampus, ngerti kan? Kita kan kayak sekolah aja kan nggak mungkin semua di sekolah. Kalau mau ujian ya kita belajar di rumah, bikin PR di rumah, namanya pekerjaan rumah kan. Berapa waktu di luar waktu kampus lu mau korbankan untuk kepentingan kampus lu itu, untuk kepentingan kuliah lu gitu loh. Dia mikir lama. Terus ini ngomongnya dalam 1 minggu ya, Senin sampai Minggu. 1 minggu 7 hari ya. Full. 4 jam. Gue ngakak men. 4 jam, berarti lu willing tuh. Kurang dari sejam per hari. Kurang banget. Kurang banget ya. Kalau 1 jam per hari aja kan 7 jam. Jadi ini nggak mau. Ya menurut gue 1 jam per hari aja kurang ya. Gitu loh. Berarti bukannya dia orang yang bodoh atau apa, tapi ternyata ekspektasi untuk sacrifice-nya tuh kesana jauh. Gitu. Jadi banyak juga yang datang, terutama di fase pertama bootcamp. Begitu belajarnya sebanyak ini, padahal ini belum banyak banget ya kalau saya mau bandingin sama SMA yang lain, Bob lu ngajar masih cetek gitu kan. Itu aja mereka udah shock. Hah? Ternyata sesusah ini ya? Jadi programmer harus begini ya? Jadi PM harus gini ya? Ekspektasi itu bikin shock. Padahal kalau mereka sebenarnya ekspektasinya dirubah, dijalanin sanggup nggak? Pasti sanggup. Sanggup, kepintarannya segala macam bisa. Pasti sanggup. Cuman their expectation. Itu selalu ya sebenarnya yang bikin konflik antar generasi juga ekspektasi. X sama Y-nya berekspektasi gini, Gen Z-nya berekspektasi begini gitu. Baby boomer lihat ke bawah juga ekspektasinya kayak gini. Karena ekspektasi dia dicerminkan tren pada saat di zaman dia gitu loh. Nah, gue juga lihat tuh kok. Beberapa hari ini konten di TikTok gue lihat di beberapa platform bahas sesuatu yang sama dengan hasil yang berbeda. Tapi up-nya dari TikTok dulu nih. Ada anak dia konten kreator di TikTok. Dia berumur 19 tahun. Udah jadi manajer di US, tapi kerjanya remote dengan gaji 50 juta. Di TikTok semuanya ngehujat. Karena gue bilang bukan netizen jahat ya. Masyarakat sekarang udah mulai skeptis. Gue anggap itu positifnya udah mulai skeptis. Kok bisa gitu? Kok bisa? Dan ada beberapa akun yang ngebahas tidak semudah itu kerja di US. Mengkonvert duit,
Wah, ini seru remote. ini. Iya. Nah, dan ada komen yang positif dari yang udah kerja di luar negeri, tapi kalau lokal skeptis abis lah gitu orangnya. Karena tidak mudah kerja remote dengan titel manager belum S1, umur masih 19 tahun. Sedangkan beberapa orang yang udah kerja responnya ya gitu, ya manajer nggak semuanya ada anak. Bener nggak? Iya. Dia bisa memanajeri kerjanya sendiri dengan titel manager. Ternyata dia video editor manager. Iya, memanage sesuatu tapi bukan manage anak buah lah gitu ya. Iya, tapi kan pandangan lokal dengan skeptisnya ya manajer lu udah membawahi sesuatu. Nggak bisa manajer ini katanya remote. Di US lagi. Tapi di Twitter dan di IG gue lihat ternyata ada yang riset dan sampai di ini sampai bosnya yang turun tangan buat ngomongin ya benar dia kerja sama gua. Oh, jadi saksi gitu ya? Saksi. Jadi testimoniin gitu. Iya, testimoniin dan benar. Berarti ada apa ya? Jadi ada respon baru ketika dia benar dengan umur 19 tahun gaji 50 juta. Gue kepikirannya ada nih di tahun 2024. Berarti ngefeknya ke Z dan A. Alpha ya. Iya. Buat jadi manajer nggak harus S1. Sedangkan gue lihat di beberapa perusahaan yang lagi jalan itu kok. Sekarang teman gue yang masuk kantor tanpa gelar S1 lagi pembenahan kantornya, penerimaan sekarang udah wajib S1. Dan dia nggak bisa kemana-mana lagi. Oh, stuck, ya. Yeah. Stuck karena dia jadi insecure malah tuh. Dibuang nggak mungkin. Iya. Dia bakalan tetap di situ. Cuma mungkin di perusahaannya untuk ketika naik jabatan diperbandingkan dengan yang ada S1. Padahal sama-sama mumpuni. Yes. Tapi ada potensi akan dibanding-bandingkan yang S1 dan dia gitu. Dan ketika ada behavior yang baru, yang ada video itu dan bakalan nanti buka suara juga yang dapat remote di luar negeri dengan gaji yang segitu juga. Ada potensi baru kan kok. Ada potensi tingkat pendidikan itu mengejar apa tuh mereka. Nah, itu yang gue ketakutannya ada juga lihat generasi yang memakan itu gitu loh, memakan informasi yang seperti itu. Gini ya. Ini gue mau cerita pengalaman gue nih, topiknya mirip banget. Tapi percaya nggak, hal kayak gini tuh udah dialamin sama generasi kita sebelum sama Z sama Alpha. Cuman yang Z sama Alpha ngalamin. Itu lebih apa ya? Lebih jelas gitu, bisa dibaca, ada testimoni bosnya lebih detail. Kalau di sisi kita sebenarnya udah kejadian gitu, cuman dalam bentuk omongan. Ini contohnya nih, favorit gue dulu lagi zaman SMA, sering banget dengar teman gue kayak begini nih. Contoh doang kan. Misalnya bukan gue, mungkin SMA atau kuliah ya gue lupa ya, atau mau di kuliah gue gak lupa waktunya. Ada ngomongan kayak gini. Maksud bekerja DO bumil. Iya. Itu di generasi. Steve Jobs, nggak kelar S1-nya. Banyak orang sukses gitu kan. Bill Gates apalagi gitu kan. Kalau Bill Gates saya lupa ya pendidikan dia ya. Gitu. Sempat stuck dulu kalau nggak salah. Iya. Dia nggak langsung kelar, apa emang nggak jadi kelar kuliahnya itu? Kalau di Indonesia itu yang cukup populer juga sering diiniin ini Pak Lim, bapaknya Pak Antoni Salim. Yang Indofood. Indofood betul. Yeah. Yang dulu BCA juga masih sama dia kan. Yeah. Sekarang kan sama Jarum ya kalau nggak salah grupnya. BCA ya. Iya. Hartono. Ya, Budi Hartono ya. Yeah. Nah gitu. Lu gitu. Wah, mereka aja tuh kayak Pak Limanya tuh cerdas dia katanya. Nggak ini katanya udah perusahaannya udah wah gitu, nggak perlu tuh sampai S2 gitu, nggak perlu gitu. Jadi banyak kepercayaan gitu. Lalu saya tuh dinasehatin sama yang generasi X gitu ya. Kalian itu dulu kan gue yang ZZ-nya nih ya, si Gen Z-nya nih ya, si generasi Z nih ya. Kalian itu dari 100 orang yang nggak namatin pendidikan, yang jadi legend kayak mereka tuh berapa banyak? Iya. Kalau dia nggak tamat pendidikan, sukses. Lu nggak tamat pendidikan nggak jadi apa-apa. Kan sebenarnya kalau mau ngomong statistik kan, pertanyaannya yang legend seperti itu kan berapa banyak? Iya.
you really feel lucky gitu loh untuk sampai ke dia. Dan pertanyaannya juga saya balik begini. Kalau mau pelajarin sejarah orang, pelajarinlah dari A sampai Z, Yeah. Lu rajinnya persis kayak dia nggak? Yeah. Lu mungkin bekerjanya segala macam, entah keberuntungannya kan unsur sukses banyak ya, rajinnya, pinternya, segala macam. Perjuangannya dia at least persis kayak dia nggak? Bisa spesifik nggak persis kayak dia? Di zaman yang tepat nggak? Gitu loh. Kalau nggak bisa ya sebenarnya ingredient lu untuk sukses kayak dia sebenarnya nggak komplit. Jadi banyak yang terpatok di judul doang. Di judul kayak misalnya. Judul yang heroik itu. Iya misalnya kan kalau kita mau ngomong gitu kan ada orang, wah masak nasi goreng nih pakai kecap gitu kan. Tapi kan lu nggak cuma tuang kecap terus jadi. Lu pernah tanya nggak nasinya gimana? Iya. Nasi yang baru matang, yang lembek atau yang udah dingin kan nasi goreng mesti yang dingin dulu tuh. Dingin. Ya kan gitu. Itu kan pertanyaannya banyak. Dan ini ngomongin rahasia sukses soal banyak duit, banyak pemasukan ya, maksudnya lebih ke soal materi ya. Ada satu buku menarik banget, ini populer banget bukunya, kayaknya di Gramedia juga dipajang di top shelf gitu. Mungkin kalian juga di sini udah banyak yang tahu. Psychology of Money ditulis ditulis sama Morgan Housel. Dia tuh di situ nulis, ini emang orangnya ahli kan. Dia bilang berapa banyak orang nggak kenal Warren Buffett gitu ya, salah satu investor paling legendaris. Walmart lah. Kalian percaya nggak? Warren lahir telat 1 tahun, dia nggak sukses. Dia lahir 1 tahun kemudian aja. Walaupun dengan kepintaran, kerajinan sekarang, dia nggak sukses. Banyak investor yang lebih brilian dari dia, cuman telat beberapa bulan investasi, penghasilannya nggak kayak dia. Di zamannya pas gimana? Sama aja kayak investor. Makanya dia sendiri sama termasuk si Warren Buffett sendiri pada bilang bilang katanya ya, jangan kamu belajar investasi tapi dari buku 5 tahun lalu. Udah beda gitu loh. Mungkin di buku itu cerita, oh bagusnya nih investment property gitu loh, contoh doang gitu, atau beli saham di ABC gitu. Makanya sekarang sama gitu. Jadi sebenarnya rahasia untuk certain sukses tuh ya pasti dari Tuhan, dari keberuntungan, dari lahir di waktu yang tepat, dari spesifik rajin, dari spesifik kepinteran. Maksud saya bukan cuma pinter ya, pinter itu sebenarnya kompleks loh. Nanti kita bisa cerita soal kepinteran di spesifik yang tepat. Semua harus align di tempat yang tepat. And then it happen. Itu sebabnya nggak semua orang kan sukses sehebat itu gitu loh. Kalau dulu kita bahas science tuh, bumi terjadi tuh dengan manusia hidup di tempatnya tuh bener-bener kemungkinannya tuh semua kayak kesannya kayak kebetulan. Harus di temperatur yang tepat. Dia sedikit lebih dekat matahari nggak kena. Sedikit lebih jauh kedinginan nggak jalan gitu loh. Dengan kurang ada ini dikit, ya nggak jalan. Kalau andai kata kita nggak ada bulan nih muter, kan rotasi kita kacau tuh. Bulan nggak ada, kita juga nggak hidup gitu. Satu elemen aja hilang, cerita bisa beda lagi. Ya jadi kalau orang cuman ngambil, saya bilang mah itu simplification ya, mensimpelkan segala sesuatu. Baca pasti begini plop selesai. Padahal wah itu kompleks banget. Even orang yang sukses pun kayak kita mungkin ketemu tadi bahas Budi Hartono, Bill Gates ya, kalau sekarang si Satya Nadella ya, pimpinan Microsoft. Kalau kita tanya dia pun rahasia sukses, dia pun pasti ngejelasinnya kompleks. Mungkin dia bisa nulis buku sampai 500 halaman, suruh penulisan mungkin nulis buku sampai 500 halaman, dan itu pun belum tentu cover semua. Belum tentu cover semua rahasia suksesnya dia kan. Kita kan nggak hidup satu sama dia. Kita bukan anak dia. Ya kan? Lu bukan bapaknya, bukan istrinya gitu kan. Jadi rahasia itu pasti kompleks gitu. Jadi orang nggak bisa ngambil kesimpulan singkat pasti begini. Nah justru itu juga yang bikin gua kesel tuh aliran popularitas mainstream yang menyamakan gitu. Oh justru rahasia sukses keluar dari kampus, keluar dari sekolah. Ada juga yang dulu, wah ini anak-anak IT lagi sukses nih. Misalnya doang, startup banyak maju IT. Mau cepat kaya, ayo masuk fakultas IT. Saya juga nggak setuju kayak gitu. Zamannya dulu, kita kalau kembali ke tahun 97, programmer tuh lagi nggak dihargain nih. Gitu loh. Kalau kita lihat sekarang, karena banyak startup maju segala macam, semua orang mau ke sana. Kan kayak kalau ibaratnya kata orang kalau main bola ya bola kemana satu tim ngejarnya ke sana gitu loh. Nggak ada strateginya. Nggak ada strategi kan, semuanya ngekor ke sana kan. Sebenarnya itu malah nggak works kan gitu kan. Sebenarnya ya mengejarnya itu kalau ngomongin sukses ya bersyukur ya jadi persis kayak jadi sesuai dengan diri lu sendiri aja. Strategi setiap orang kan, hidup setiap orang beda-beda. Strategi setiap orang mestinya untuk capai itu beda-beda ya. Cuman karena dunia sosmed emang ada satu kejadian nyebar
semua orang tahu. Iya. Ya kan kalau zaman dulu ada satu mungkin yang gini ya nggak semua orang langsung tahu gitu kan. Jadi penyebaran orang bilang apa ya? Sosial virusnya nggak sekencang itu gitu loh. Iya. Makanya gue lihat juga kayak ada beberapa orang yang cuma ngasih tips and trick mungkin pengen sukses atau pengen berhasil di bagian ini gitu. Dan orang patokan itu dengan hasil yang sama, ya kejauhan juga sih. Kalau gue lihat lebih melihat dengan fundamental yang beda, walaupun tips and triknya sama, itu hasil yang beda. Oh iya benar, beda satu kombinasi fundamental sama campurannya beda ya beda gitu kan. Contoh aja kita kalau mau ngelalaknya kan kita lihat gitu ya misalnya contoh doang kita ngelihat teman pelihara seekor ikan koki gitu ya. Terus kita nggak punya pengetahuan kalau hewan tuh beda-beda spesies gitu. Terus kita pelihara kucing. Untuk hidup masukin akuarium gitu. Nggak bisa gitu kan gitu. Ya memang itu yang kejadian ya. Perbedaan ekspektasi, perbedaan percaya, semua orang mau simple aja, baca ringkas. Saya sendiri pun kalau ngambil kesimpulan sebuah research ya, biasanya saya bandingin dulu gitu, baca buku 6-7 dulu, saya baru bisa ngambil tarik kesimpulan. Karena kalau kita lihat dari sisi sudut pandang satu orang aja, itu sebenarnya nggak benar gitu. Dan ini doang ya, ini bukannya saya mau mengkritik platform Instagram, justru ini feature kelebihannya Instagram sih, gitu. Gak banyak teks ya sebenarnya. Dia kan orang sekarang tuh sangat menikmati proses di mana baca tuh singkat gitu ya. Enak kan? Nah, orang baca Instagram seneng ya, karena teksnya segitu. Tapi kalau baca buku capek ya. Tapi sebenarnya kalau lu mau tahu detailnya, dia di buku. Di buku Instagram kan sebenarnya buat perkenalan aja gitu. Ya makanya kalau kayak gue lihat ada orang sukses, makin sukses itu, yang gue percaya itu dia udah dapat fundamentalnya, mau pindah ke bisnis apapun atau pekerjaan apapun ya kayak gitu. Dia misalnya lu kayak melihara ikan dan kucing tadi ya kayak fundamentalnya ya peliharaan itu dikasih makan. Nah itu mungkin udah dapat dia pahami dan dia pahami fundamentalnya ya kayak tiap hewan peliharaan punya makanannya masing-masing. Nah itu udah cukup sebenarnya untuk memelihara sesuatu. Nah berarti dia udah bisa pindah ke sini, bisa pindah ke situ, punya peliharaan ini dan itu gitu. Kadang kan yang fundamental itu yang nggak mudah nulisnya. Betul sih. Dan ini nanti saya juga mau lanjut bahas ke sini. Soal training ya, soal penyampaian materi ke anak-anak ya. Jadi kebetulan kan sekarang juga saya tim trainer ada beberapa ya gitu ya. Ada yang waktu itu juga sempat mau join, mungkin saya lihat masih kurang bagus ngajar ya, mungkin secara kerja di project mungkin bagus gitu loh, tapi ada yang kerja di projectnya ngajarnya kurang. Nah saya ngelihat nih rata-rata trainer yang ngajarnya kurang bagus tuh apa sih? Intinya satu sih, dia lupa kalau dirinya dia pernah bodoh. Oke. Jadi ini kecenderungan manusia ya. Contoh doang ya. Banyak saya ngelihat orang tua zaman sekarang yang ngajarin anaknya masih kecil ya, ini mungkin alfa atau di bawah alfa saya nggak tahu deh, masih kecil gitu diajarin belajar berhitung. Orang tuanya emosi mungkin ya. Karena kan udah orang dewasa. Kamu cuma 5+4 aja susah bener gitu. Dan mati kita kan lu juga kayak dia gitu. Apalagi di umur segitu gitu. Nggak ada yang lahir ketika dari bayi udah jenius gitu. Nah sama yang dialamin para orang yang mengajar mau share informasi, misalnya kayak kalau orang yang sukses ini mau ngajar sukses ke orang lain, masalahnya untuk nulis jelas detail proses dari dia enggak sampai punya itu bukan hal yang gampang sebenarnya, bukan hal yang gampang. Justru kan sebenarnya malah saya bilang gini ya, trainer yang bagus tuh trainer yang pernah bodoh. Kayak saya pernah bodoh. Jadi saya masih bisa ingat peralihan ketika saya bodoh sampai bisa. Dari tidak bisa sampai bisa. Kalau trainer itu nggak ingat atau bisa dibilang mah lahir nggak lama cukup pintar lah gitu ya. Gimana dia caranya tahu problem si nggak punya ini? Gimana dia bisa tahu problem si bodoh ini, si nggak punya pengetahuan ini? Belajar gimana? Wong tahu-tahu gue udah pinter. Experience-nya nggak pernah merasakan itu. Dapat gitu loh kan, karena tahu-tahu begini. Kita malah yang orang ekspektasinya cuman inget, sekarang gue udah senior gini, terus kita menempatkan si junior itu selevel kita.
Dia kan ngajarnya pasti cepet-cepet segala macam dengan ekspektasi, oh gue juga dulu bisa gitu. Gue juga bisa. Tapi lu inget nggak dulu kayak gitu? Nah itu banyak kan kalau kita ngomongin cerita psikologi brain ya, itu manusia nggak inget. Apalagi semakin pelajarannya fundamental. Ini yang si Putra bilang nih, benar banget. Semakin pelajarannya fundamental, kita cenderung lupa. Contoh doang. Saya masih ingat gitu ya, belajar framework mungkin .NET Core Spring ya. Lupa-lupa dikit, tapi masih lumayan, bukan lupa masih inget lah ya, inget proses dulu dari bisanya. Ketika pelajaran object oriented programming sedikit lebih lupa. Tapi kalau kita mau bahas sekarang nih, mungkin ya Putra main gitu di sini tim desain. Masih ingat nggak dulu pertama kali belajar After Effects mungkin atau Illustrator? Tapi kita mundurin lagi. Masih ingat nggak dulu belajar tambah kurang kali bagi gimana prosesnya dari bisa nggak bisa? Lupa kan? Wah lupa banget. Lupa. Gue mundurin lagi fundamental. Masih inget nggak pengalaman lagi orang tua kita ngajarin kita jalan? Waduh, lebih jauh kan? lagi ya. Semakin fundamental, lu tuh akan lupa prosesnya dulu persisnya gimana, gitu. Kecuali mungkin kita bikin record, bikin catatan. Makanya itu banyak orang. Ini salah satu. Ini benar saya pernah baca ya strategi psikologi. Kenapa banyak psikiater tuh kayak bilang kamu rajin nulis buku harian. Banyak orang yang setelah nulis 2 buku gitu ya, dia lihat buku harian pertama tuh dia agak surprise. Iya ya dulu gue gini. Pernah nulis seperti ini. ini. Perjuangannya kayak gini. Gitu. Nah, maka itu kalau saya bilang banyak orang yang ketika nulis sukses ya, ada yang jago gitu, yang bisa gitu, dia masih ingat dulu proses dari nggak bisa jadi bisa, dari belum sukses jadi sukses gimana, dia bisa jelaskan detail gitu, dia bisa jelaskan panjang. Ada orang malah yang di sosmed konsentrasinya cuman mengglorify diri dia. Oh ya. Gue sukses tuh sekarang. Dari dulu udah ada privilege kayak sukses. Enggak, saya dulu dari nol. Iya. Tapi pengetahuannya gitu. Saya dulu dari nol gini, dari makan ini. Oke, proses bisa ke sana gimana? Ya pokoknya sukses aja. Gitu, ngerti nggak? Jadi dia sebenarnya nggak gitu ingat, bukannya dia bohong, bener dari nol. Tapi prosesnya kayak begitu tuh ngejabarin nggak? Dan kalaupun ada pihak yang jago ngejabarin dari nol sampai sukses, nggak mungkin ditulis tipis. Nggak mungkin ditulis di atas Instagramnya 3 slide. Iya. Nggak mungkin. Bukunya pun kalau kita bakalan di bawah 300 halaman itu. Nggak bakal. Biografi kita lihat tebel banget. Itu pun belum cover. Hidup dia sukses tempuh berapa belas tahun. Itu cuman 500 halaman juga sebenarnya tidak mengcover perjuangan 15 tahun gitu loh. Contoh doang gitu kan. Perjalanan sukses itu sangat complicated pastinya. Makanya itu nggak gampang gitu. Nggak ada orang yang bilang, saya kasih kamu rahasia sukses. Kamu tahu rahasia sukses dalam waktu 3 jam. Berarti lu sukses dalam 3 jam dong. Pertanyaan harus balik kayak gitu dong kalau menurut gue. Itu menurut saya overly marketing ya. Terlalu over marketing ya. Maksudnya 3 jam sukses. Agak pembodohan sih gitu. Maksudnya ada saya kasih tahu nih rahasianya gitu kan. Taunya ujung-ujungnya 3 jam sukses membaca buku ini. Iya. 3 jam juga enggak ya, 3 hari. Saya baca buku kok tebel juga, wah seminggu 2 mingguan lah gitu pasti gitu. Oke, kayak udah sejam kok. Udah sejam ya. Udah sejam. Nah, berarti masih wah, ini bakalan kalau dilanjutin dalam part berikutnya lebih seru kali ya kok ya. Seru. Iya, kita bagi ke part berikutnya aja gimana? Boleh. Nih. Sip. Panjang juga ya ngalor ngidul sejam. Ngobrol tentang generasi dan apa kok lebih kayak behavior dan cara menjalaninya kali ya. Next kita omongin ini lebih dalam aja kali kok. Boleh. Sip. Oke. Oke, untuk episode ini sekian dulu di TikTok ya tadi ya. TikTok. Apa tadi? Talking about teknologi. Oh ya, perkenalkan lagi kalau mungkin yang baru nonton episode ini yang Tech Convo belum ditonton gitu ya Kak. Gua Putra dan saya Bobby. Oke, akan menemani kalian dengan isu-isu teknologi dan obrolan-obrolan tentang kehidupan sehari-hari lah ya. Kita yang lebih ringan-ringan aja ya Kak ya. Di episode-episode berikutnya. Oke, buat saat ini see ya, Glips.